Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bulan ini, berkumpul lagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan P2K2 kita seperti biasa. Salawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin. Amin. Terima kasih seperti biasa kepada ibu-ibu KPM saya yang sudah bersedia datang meluangkan waktu menghadiri pertemuan ataupun kegiatan P2K2 kita bulan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wanda yang sudah bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat kita melakukan kegiatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Udah siap semua nih Bu yang mau P2K2? Siap, Pak. Oke. Semangat kan? Semangat, Pak. Mantap. Nah, sebelumnya Bu, tolong dong duduknya diatur, jangan berserak-serak gitu, dirapiin. Ikuti ini, dinding sesuai ini. Jangan berserak-serak seperti itu Ya, ya. Pak. Oke. Nah, buku pintar Bu, mana? Udah dibawa semua buku pintar? Udah, Pak. Oke. Nah, tolong ya Bu ya, Ibu Ketua, absen yang baik ini tolong jalankan absennya. Oke. Nah, jadi Bu, hari ini kita masih bahas modul kesehatan dan gizi itu sesi 3 ya. Sesi 3 itu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi saya mohon mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ataupun yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk ibu-ibu semua ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai saya mau mundur sedikit nih. Ada yang ingat materi pelajaran kita bulan semalam? Ingat, Pak. Apa itu Bu? Mengenal penyakit diare. Mengenal penyakit diare ya. Nah, hari ini pun kita masih sama Bu, masih mengulas soal penyakit diare karena bulan semalam kita bulan semalam itu sudah kita bahas sedikit ya soal mengenal penyakit diare. Jadi hari ini mau kita tuntaskan kan gitu. Jadi sebelumnya Bu, ini kita lihat video sebentar ya, video seputar penyakit diare ini. Coba kita lihat Bu ya. Semuanya perhatiin ya, perhatiin di videonya. Oke, nah udah semua kan? Perhatiin kan videonya. Ya, Pak. Jadi tadi sudah ditonton, ibu pasti sudah lihat dan dengarkan ceritanya tadi. Sekarang saya mau tanya satu-satu nih. Kira-kira siapa dari video tadi yang sudah ditonton, siapa yang tahu apa itu diare? Saya, Pak. Ya coba Ibu Ayu. Menurut saya diare itu penyakit BAB yang encer itu, Pak, berupa cairan. Oke ya. Terus dengarkan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa diare itu berbahaya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, coba Ibu Suryani. Karena bisa membuat anak banyak kehabisan cairan tubuh, Pak. Iya, betul ya. Sudah diceritakan ya di sini ya.
Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan jika anak terkena diare? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Ibu Tuti, coba. Pertama, ya memberi oralit. Hmm, Kedua, kalau enggak sembuh-sembuh, bawa anak ke puskesmas, Pak. oke, mantap. Nah, terakhir nih, siapa yang tahu nih bagaimana mencegah diare? Saya, Pak, saya. Oke, coba Ibu Salmia. Pertama, memberi anak makanan bergizi. Hmm, Kedua, menjalankan hidup bersih dan sehat. oke, terima kasih Ibu semua. Aku sudah bisa semua. Nah, kita kasih tepuk salut dulu ya untuk ibu yang sudah jawab ya. Ya, Pak. Oke, yuk. Tepuk salut. 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 Salut, salut. Salut. Oke, sekali lagi terima kasih untuk ibu semua yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya Bu di sini ada flip chart kita mengenal diare dan pencegahannya. Nah, siapa yang bisa bantu saya bacakan? Saya, Pak. Ya, coba Ibu Anda. Mengenal diare dan pencegahannya. Diare adalah buang air besar, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Teruskan ASI dan MPASI. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan, makan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Sudah jelas ya Ibu semua ya, lihat tadi ya. Nah, jadi saya ulangi sedikit, saya ulangi biar lebih jelas. Nah, tolong didengarkan. Nah, diare adalah BAB, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, pada bayi yang masih minum ASI, BAB-nya itu bisa lebih dari 6 kali ya. Untuk mengobatinya dengan memberikan oralit atau tablet zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cairan yang hilang dengan memberikan jus buah, air kelapa, air tajin, atau kuah sayur bening. Nah, diare atau penyakit infeksi lainnya dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Nah, kemudian nih yang penting nih yang harus Ibu ingat nih, para ibu harus memperhatikan kebiasaan pola hidup yang sehat. Nah, selanjutnya itu diare dianggap berbahaya karena akan membuat anak kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang berakibat lemas, bahkan kondisi terburuk itu dapat menyebabkan kematian. Nah, paham ya Ibu ya? Paham, Pak. Nah, jadi yang tadi saya pesankan sama ibu-ibu, pola hidup bersih itu sangat penting ya Bu ya. Kadang seperti ini nih, seperti kita lupa cuci tangan, kemudian kita siapkan makanan untuk anak-anak kita kan gitu. Nah, sementara tangan kita belum dicuci, ya mungkin sepintas terlihat bersih, tapi kita tidak tahu sebelumnya apa yang sudah kita pegang, seperti itu ya Bu ya. Nah, oke. Sekarang coba ibu-ibu semua buka buku pintarnya halaman 35. Nah, di situ ada perawatan anak terkena diare. Siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Ya, coba Ibu Susi bacakan. Perawatan anak sakit diare atau mencret. 1. Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI dan MPASI. 2. Berikan segera segelas sampai 1 gelas, setengah gelas sampai 1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar. Jika tidak ada oralit, berikan air matang, kuah sayur bening, dan air tajin. 3. Pemberian zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut. A. Untuk anak usia kurang
6 bulan 1 kali setengah tablet. B. Untuk anak usia 6 bulan sampai 5 tahun 1 kali 1 tablet. 4. Beri MPASI atau makan seperti biasa. 5. Jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang tepat jika ditemukan salah satu atau lebih di bawah ini. Timbul demam, ada darah dalam tinja, diare makin parah, muntah terus-menerus, anak terlihat sangat haus, anak tidak mau makan dan minum, diare berulang-ulang. Oke, terima kasih Ibu Susi. Jelas ya ibu-ibu semua ya. Dapat. Udah sudah panjang lebar kita ulas, kita bahas soal mengenal penyakit di hari ini. Jadi saya rasa ibu udah cukup paham ya Bu ya. Nah, jadi saya cukup sampai di sini pembahasan materi soal mengenal penyakit di hari ini. Jadi setelah apa yang kita pelajari dari bulan semalam sampai hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Nah, jadi mulai sekarang bisa dipraktekkan di rumah, ya kan? Terutama untuk mencegah yang namanya penyakit diare tadi. Nah, salah satunya melalui pola hidup bersih dan sehat. Bisa dimulai dari sekarang ya Bu ya. Ya Pak. Juga kalaupun nanti seandainya terjadi ataupun mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Tapi kalau seandainya pun terjadi pada anak ibu, karena hari ini kita belajar, jadi setidaknya ibu sudah bisa melakukan tindakan pertama untuk mengobatinya kan, gitu ya Bu ya. Nah, jadi sudah juga dijelaskan obat-obat yang bisa digunakan kan gitu, Ibu ya. Bisa paham ya Bu ya. Nah, jadi sekian saja pembahasan kita untuk bulan ini. Kita nanti jumpa lagi bulan depan, nanti kita bahas soal mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Nah, itu nanti untuk bulan depan ya Bu ya. Jadi sudah boleh juga dibaca buku pintarnya di rumah untuk persiapan materi kita, pembelajaran kita bulan depan ya Bu ya. Nah, jadi sekian saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Saya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.